Shalom, semangat pagi, semangat iman dari Batam buat kita semua di hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021. Saya terlalu percaya kita sudah semakin terus bertumbuh. Dan ketika kita terjaga dari tidur kita di pagi hari, kita tahu apa yang harus dan yang terutama kita lakukan sebelum kita beraktivitas. Dan itulah doa saya kepada kita semuanya. Nah, pagi ini ketika terjaga dari tidur, saya memberikan satu tema kepada kita, saling topang dalam doa. Ya, saling topang dalam doa. Saya seorang gembala, saya punya jemaat yang digembalakan. Saya juga penginjil, saya juga punya tempat, daerah, bahkan orang-orang yang harus dibawa di dalam doa. Saling topang dalam doa, secara khusus sebagai gembala, karena saya harus berdoa buat jemaat yang dipercayakan kepada saya, termasuk mungkin yang sedang menonton YouTube saya ini. Saya harus menyebutkan nama mereka dalam doa saya, sehingga saya boleh tahu mereka ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita harus saling topang dalam doa. Demikian juga jemaat, bahkan juga sahabat. Topanglah saya dalam doa, karena tugas pelayanan itu sangat membutuhkan topangan-topangan doa dari siapapun itu. Nah, doa akan mengerjakan banyak hal. Tapi ketika kita tidak berdoa, bagaimana ada banyak hal yang dikerjakan? So, kita harus saling topang dalam doa. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang 11. Memang itu berbicara tentang pemimpin gembala kepada jemaat, tapi pagi ini saya berharap kita bisa mengambilnya dalam sisi kita saling topang dalam doa. Demikian firman Tuhan, ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dahsyat luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Intinya adalah bahwasanya ketika kita masih bisa saling topang dalam doa, itu memberikan sebuah ketika kita masih bisa saling topang dalam doa, itu memberikan sebuah perspektif hidup bagi kita, bahwasanya hidup ini sungguh sangat berarti. Hidup ini sungguh sangat mempunyai value, sehingga jangan sampai tersia-siakan. Dan bagaimana agar hidup ini tidak tersia-siakan? Maka sebagai gereja orang percaya, kita harus saling topang di dalam doa. Nah,
Itulah gunanya kita terjaga pagi-pagi. Kita bisa berdoa. Tidak berdoa dalam buru-buru. Tidak berdoa as soon as possible karena kepepet waktu. Tapi kita benar-benar berdoa karena kita merindukan apa yang ada dalam doa kita. Pasangan hidup kita, suami atau istri, anak kita, orang tua kita, keluarga besar kita, dan seterusnya, tempat pekerjaan kita, tempat pelayanan kita, dan seterusnya, sehingga ketika kita bisa memaknai itu, maka akan ada sebuah semangat dari dalam diri kita. Akan ada sebuah effort yang bahwasanya kita tidak hanya terus menopang dalam doa, tapi ada goal dan tujuan yang kita harapkan atas apa yang kita doakan. Dan bukankah sering kita berkata dalam setiap doa kita, lebih daripada apa yang kita doakan, kita percaya Tuhan akan mengerjakannya atas kita. Dari sedemikian banyak pembahasan Filipi 1:3-11, saya mau stressing point tentang ayat 9-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ketika itu terjadi, ini contoh saya share kepada kita. Saya akan pergi bermission trip tanggal 17 Maret ke daerah Kolonodale, Sulawesi Tengah. Tidak hanya sampai di situ, saya akan berangkat naik bahkan ke atas ke Sukuwana. Bagi siapa yang pernah bermission trip ke Sukuwana, doakan saya juga yang saya akan ke Sukuwana. Nah, ayat 9 itu berkata dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Itu doa saya. Nah, ayat 10 katakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan dapat bercacat menjelang hari Kristus. Kalau saya sih terlalu percaya, hari-hari ini adalah hari-hari menjelang hari Kristus. Akan ada akselerasi, akan ada percepatan. Oleh karena apa? Karena kita gereja terus berdoa, saling topang, saling doa. Nanti kita akan sampai di hal itu. Ketika gereja berdoa, itulah yang akan mempercepat hari Kristus, kedatangan Kristus itu. Maka mari kita saling topang dalam doa. Dan jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Ayat 11 sudah penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ketika saya berangkat nanti tanggal 17 melakukan tugas penginjilan ke Sulawesi Tengah. Saya mulai dengan Kota Poso. Ya. Di sana ada Azaria Community, anak-anak muda yang bertobat. Oh, saya sudah tidak sabar bertemu dengan mereka. Dan saya mau on the spot berdoa untuk mereka. Lalu saya tanggal 20 saya tiba di Kolonodale. Dan saya sangat-sangat merindukan saya boleh bertemu dengan orang-orang, banyak orang hamba Tuhan, jemaat, mendoakan mereka. Lalu ketika saya pergi berangkat ke Sukuwana, saya berdoa, Tuhan pakai aku sebagai alat di tangan Tuhan. Nah, kita semua pagi ini, ayo kita selalu saling topang dalam doa. Ketika kita saling topang dalam doa, sekali lagi saya katakan akan ada banyak hal yang akan dikerjakan oleh yang menerima doa kita. Tapi satu hal, khususnya jika engkau jemaat yang saya gembalakan yang ada di Singapura khususnya, ini merupakan sebuah jawaban doa. Karena ketika saya melakukan perjalanan dari tanggal 17 sore sampai nanti tanggal 29, khusus Poso Tentena, saya akan menyinggahi rumah-rumah jemaat. Bahkan saya berdoa untuk jemaat yang sudah pulang karena selesai kontrak kerja. Saya juga boleh bertemu mereka di kampung halaman.
Dan saya percaya ini semua karena dampak daripada kita saling topang dalam doa. Topang saya dalam doa, sehingga perjalanan saya nanti Tuhan berkati, Tuhan cukupi segala apa yang menjadi kebutuhan. Dan biarlah semuanya bersuka cita. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan berkata, God bless you.